jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi URF dalam jual beli online. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 6 mata kuliah Masail Fiqhiyah. Sebelum masuk pada inti pembahasan, sebaiknya kita mengetahui apa itu URF sendiri. URF secara bahasa berasal dari kata arafah yang biasa diartikan dengan kata al-ma'ruf, yang artinya sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang baik. Sedangkan URF menurut istilah adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan dijadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sikap meninggalkan sesuatu. Jadi pada intinya URF itu sebuah tradisi dalam masyarakat atau disebut dengan adat istiadat. Selanjutnya yaitu pembagian URF. Pembagian URF itu dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama dari segi objeknya, itu ada dua. Yang pertama URF qauli dan yang kedua URF amali. URF qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata atau ucapan sehingga makna tersebut yang dipahami oleh masyarakat. Contohnya daging. Dalam masyarakat daging itu sudah terkenal dengan daging sapi. Suatu hari ada penjual yang menjual beberapa daging, bermacam-macam daging. Lalu ada pembeli yang ingin membeli daging sapi. Tapi pembeli itu bilangnya saya mau beli daging. Jadi dan penjual itu sudah memahami apa yang dimaksud dengan pembeli, yaitu daging sapi. Selanjutnya yaitu secara URF amali. Selanjutnya yaitu URF amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Contohnya itu seperti transaksi jual beli yang tanpa menggunakan ijab qabul. Pembagian URF dilihat dari pandangan syara'. URF itu ada dua. Yang pertama URF shahih dan yang kedua URF fasid. URF shahih itu adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara', dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya pertunangan sebelum pernikahan, dan hal itu dianggap baik oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu URF fasid. URF fasid itu adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' dengan menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib, seperti perjanjian dengan yang bersifat riba. Selanjutnya yaitu syarat URF itu ada 4. Yang pertama, kebiasaan itu dinilai maslahat dan dapat dilihat dan dapat dipahami dan dapat diterima oleh akal sehat. Terus yang kedua, kebiasaan itu berlaku umum, maksudnya sudah mayoritas masyarakat yang menggunakan kebiasaan tersebut. Terus yang ketiga, URF itu bisa dijadikan sandaran hukum pada kebiasaan yang telah berlaku pada saat itu, bukan pada masa yang akan datang. Terus yang selanjutnya, kebiasaan itu tidak bertentangan dengan dalil syara'. Baik, di sini berikutnya akan menjelaskan tentang aplikasi URF dalam transaksi jual beli online. Pada zaman modern seperti sekarang ini, jual beli online itu sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Namun, dalam jual beli online itu terdapat 2 permasalahan. Yang pertama yaitu jual beli barang, jual beli yang barangnya tidak nampak. Terus yang kedua, jual beli tanpa adanya ungkapan ijab dan qabul.
Baik, di sini kita akan mengulas dua masalah tersebut, yaitu yang pertama jual beli barang yang tidak ada. Pada dasarnya dalam hukum Islam, jual beli yang tidak tampak barangnya itu diharamkan karena kemungkinan terdapat gharar di dalamnya. Namun Imam Nawawi dalam syarahnya An-Nawawi ala Sahih Muslim menjelaskan bahwa para ulama itu telah menyepakati segala transaksi yang di dalamnya terdapat unsur gharar itu diperbolehkan selama gharar itu kecil. Nah, yang kita tanyakan bagaimana meminimalisir unsur gharar tersebut. Jadi untuk meminimalisir unsur gharar tersebut bisa dengan cara menyebutkan kriteria-kriteria barang tersebut yang akan dijual, seperti meliputi jenis, ukuran, model, warna, dan seterusnya. Maka itulah kenapa jual beli salam, mausuf bidzimmah, dan jual beli istisna itu diperbolehkan dalam hukum fikih Islam. Karena dalam jual beli salam, mausuf bidzimmah, dan istisna itu sudah disebutkan kriteria-kriteria barang yang dijual. Baik, selanjutnya yaitu jual beli tanpa ungkapan ijab dan qabul. Pada dasarnya dalam hukum fikih, dalam hukum Islam, salah satu syarat sahnya jual beli adanya sigot atau adanya ungkapan ijab dan qabul. Apabila tidak ada ungkapan ijab dan qabul, maka hukumnya haram karena ungkapan sigot tersebut merupakan bentuk kerelaan antara dua belah pihak. Namun dengan berkembangnya zaman manusia, terdapat perubahan yang salah satunya yaitu dalam menunjukkan suatu kerelaan. Dalam jual beli tak harus lagi menggunakan kata saya jual dan saya beli. Namun cukup dengan menyerahkan barang dan menyerahkan uang. Itu sudah menunjukkan bahwa sikap kerelaan antar dua belah pihak. Maka dengan perubahan kebiasaan tersebut, hukumnya berubah menjadi boleh, tak lagi haram. Gitu. Terus begitu juga dengan dalam jual beli online. Tanpa ada ungkapan ijab qabul antar pihak, maka dari itu jual beli online masuk pada kategori bai'u mu'atta, yaitu boleh dilakukan. Baik, kesimpulannya yaitu jual beli online itu jika dilihat dari kacamata metode urf, itu dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi objeknya, dan yang kedua dari sisi pandangan syara. Jika dari sisi objeknya, jual beli online itu masuk pada urf amali, karena pada praktek akad semacam tersebut menjadi tuntutan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu dari sisi pandangan syara, yaitu jual beli online masih bisa dimasukkan pada kategori urf sahih, karena dengan beberapa alasan. Yang pertama yaitu unsur gharar yang terdapat dalam jual beli online itu diminimalisir atau termasuk pada gharar yang ringan, karena dalam jual beli online itu sudah disebutkan kriteria-kriteria barang tersebut. Selanjutnya yaitu dari sisi kerelaannya. Dalam jual beli online, kerelaan
dalam jual beli online, ketika menunjukkan suatu kerelaan itu bisa dilihat dari pembeli mengirimkan uang dan penjual mengirimkan barang. Itu sudah memberikan bentuk suatu kerelaan, walaupun tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Disitulah bahwa transaksi online masih bisa sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dikategorikan sebagai urf shahih. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.